Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan kita sampai ke leluhur Nusantara bagian 9. Pembahasan mengenai bangsa Majuj atau bangsa Majuj, leluhur Nusantara atau orang Nusantara pada masa lampau yang menjadi nenek moyang bangsa Nordik di Eropa. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas terutama beberapa bukti penting mengenai bangsa Nusantara kuno yang ternyata merupakan leluhur dari orang-orang di Eropa, terutama di Eropa Utara atau bangsa Nordik ya. Saya akan memberikan empat bukti penting. Yang pertama adalah bukti bahasa, yang kedua adalah bukti DNA, yang ketiga adalah bukti arkeologi, yang keempat khususnya bagi umat Islam saya akan memberikan bukti dalil dari Al-Quran. Nah, dalam pembahasan leluhur Nusantara bagian 9 kali ini saya akan membahas bukti yang pertama dulu, yaitu bukti bahasa. Sedangkan bukti selanjutnya nanti akan saya bahas pada bab berikutnya karena tidak akan cukup waktunya bila saya kemukakan semuanya dalam satu bab ini, karena akan memakan waktu yang sangat panjang ya. Nah, dalam pembuktian bahasa ini terutama bukti bahwa ternyata bahasa kita pada masa lampau itu atau bahasa kita yang asli atau bahasa Austronesia itu memiliki hubungan melompat sampai ke Eropa bagian utara ya. Dan bahasa yang saya kemukakan atau saya sampaikan ini adalah bagian dari Swadeslis. Jadi seorang ilmuwan yaitu Swades, dia telah membuat daftar dari hasil penelitiannya tentang ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah tertentu pada manusia. Itu dia menemukan beberapa ungkapan yang akan memiliki kecenderungan tidak akan berubah pada kelompok manusia tertentu. Jadi ungkapan-ungkapan yang sangat penting, yang utama, yang tidak akan berubah meskipun dia telah berpindah tempat dan lain sebagainya, karena ungkapan itu sangat sering digunakan dan susah untuk dilupakan. Nah, dalam daftar istilah Swadeslis ada sekitar 200-an lebih kalimat ya. Dan telah saya teliti dan saya bandingkan beberapa ungkapan-ungkapan itu dari bahasa-bahasa yang ada di bangsa-bangsa Austronesia, bangsa yang suku Ainu yang ada di utara Jepang, sampai bangsa-bangsa Uralik yang ada di Siberia. Jadi orang-orang Ainu ini tinggal di utara Jepang sampai ke Siberia di Rusia. Nanti bergeser ke barat sedikit ada orang-orang yang menggunakan orang-orang bangsa Uralik ya, menggunakan bahasa Uralik. Di antaranya Finlandia, Venesia, Estonia dan lain sebagainya. Dan beberapa suku di Rusia. Nanti ke barat lagi ada orang bangsa-bangsa Nordik seperti Denmark, Islandia, Swedia, Jerman, Norwegia dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya bandingkan dalam penelitian saya. Sebelum saya menyampaikan hasil penelitian saya ini, mungkin di antara kalian ada yang berpikir bisa jadi bangsa kita memiliki kemiripan dengan bangsa Eropa karena
kita terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang diserap dari bahasa-bahasa Indo-Eropa seperti Sanskerta maupun Indo-Arya dari India atau Iran atau Arab atau karena penjajahan dan sebagainya. Nah, dalam metode penelitian yang saya lakukan ini, saya menemukan justru bahasa-bahasa tersebut, bahasa yang diserap ketika saya gunakan untuk perbandingan justru akan membuat bahasa kita tidak mirip ya. Misal contohnya kata geni. Geni itu dalam bahasa Jawa artinya api. Itu diserap dari bahasa Sanskerta Agni atau bahasa India Agni. Itu justru tidak ada kemiripan sama sekali nantinya dengan bahasa yang ada di utara atau bahasa yang digunakan di Ainu atau digunakan di Pasifik. Justru ketika kita membandingkan pakai ungkapan api itu banyak sekali kemiripannya. Misal lagi rumah ya, rumah itu graha ya, graha dari bahasa serapan India itu graha. Tapi kalau kita menggunakan istilah yang asli pada bahasa kita seperti omah dalam bahasa Jawa atau umah dalam bahasa Melayu, seperti di Bangka itu nyebut rumah itu umah, atau rumah dalam bahasa Indonesia, itu justru malah memiliki kemiripan dengan ungkapan-ungkapan yang ada di utara. Seperti home misal, itu kan home itu kan artinya rumah, itu kan memiliki kemiripan dengan kata omah dalam bahasa sebagian bahasa Melayu ya, atau omah dalam bahasa Jawa. Contoh lagi misal monyet itu kalau tidak salah bahasa yang diserap dari bahasa India itu wanara ya, monyet itu. Nah, ungkapan itu jelas tidak mirip, tetapi ketika kita menggunakan kata monyet, itu ungkapan monyet itu sudah mirip dengan kata monkey ya, atau banyak sekali istilah-istilah lainnya. Dan saya juga tidak menggunakan negara-negara yang menjajah kita sebagai perbandingannya. Misal negara Inggris itu yang banyak terlibat penjajahan di benua Eropa sampai ke daerah Pasifik atau sampai bersentuhan dengan Jepang dan lain sebagainya, itu kan Inggris ya, atau daerah Melayu itu Inggris. Itu tidak saya pakai dalam perbandingan, meskipun bangsa Inggris ini leluhurnya termasuk bangsa Nordik ya. Tetapi sengaja tidak saya masukkan dalam perbandingan saya. Juga Belanda itu tidak banyak saya masukkan dalam perbandingan bahasa saya, karena takutnya kita dianggap menyerap dari bahasa yang saya bandingkan, takutnya dianggap serapan dari bahasa-bahasa tersebut. Selain itu, karena daftar Swedish list ini cukup panjang ya, sekitar 200-an lebih kata, dan bila itu saya sampaikan semuanya dalam bab ini maka tidak akan cukup waktunya. Jadi saya akan ambil beberapa poin penting saja untuk perbandingan, yaitu huruf-huruf, terus kata ganti orang, aku, kamu, dan seterusnya, dan juga beberapa poin penting ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan alam atau makanan atau binatang. Sebenarnya saya sudah meneliti dalam hampir seluruh 200 lebih kata dalam Swedish list itu, dan memiliki kemiripan semuanya, tapi tidak mungkin saya ungkapkan semuanya karena selain tidak mencukupi waktunya, juga untuk kepentingan pembuatan buku nanti ya. Nah, sebelum memulai pembahasan beberapa ungkapan dari hasil penelitian saya ingin memberitahu beberapa hal, karena ada beberapa ungkapan huruf yang harus diketahui
bahwa di ungkapan-ungkapan tersebut, ungkapan dari huruf-huruf tersebut biasanya bersumber dari satu ungkapan yang sama. Misal huruf V, B, F, P, W itu biasanya berasal dari satu ungkapan yang sama ya. Misal Jawa dan Java itu sebenarnya biasanya berasal dari satu ungkapan yang sama. Atau Fahrul dan Pahrul itu kan yang satu pakai huruf F, yang satu pakai huruf P, itu sebenarnya maksudnya sama, berasal dari ungkapan yang sama. Karena kadang kebiasaan kita, satu suku bangsa kita dengan bangsa lain itu kadang-kadang ketika mengungkapkan huruf-huruf tersebut itu sering terbolak-balik. Misal lagi fana dan terpana, itu fana itu kan artinya awang-awang, terpana itu kan terawang-awang, jadi terkejut seakan pikirannya masih terawang-awang. Jadi huruf V dan P itu biasanya juga berkembang dari satu ungkapan yang sama. Terus misalnya P dan huruf B itu seperti kebul dan kepul. Kebul itu dan kepul itu satu artinya, tetapi yang satu pakai huruf P, yang satu pakai huruf B, tetapi sebenarnya berawal dari satu ungkapan yang sama. Huruf B dan W atau V misalnya buah. Buah itu kadang berubah menjadi woh, itu kan B menjadi W ya, atau lainnya. Selain ungkapan V, B, F, P, W, ada juga ungkapan huruf T dan D, itu biasanya juga berkembang dari satu ungkapan yang sama. Misalnya kata suket dan suket itu walaupun pakai huruf D yang satu T, itu sebenarnya berkembang dari ungkapan yang sama. Kata dadar dan tatar itu D pada dadar dan T pada kata tatar, itu sebenarnya berkembang dari satu ungkapan yang sama dan artinya kurang lebih sama. Selain itu ada huruf G dan K. Misal ik pada bahasa Jermanik itu kadang-kadang dalam negara lain satu bangsa Jermanik itu juga menjadi ik pakai huruf G ya, atau ik pakai huruf CH. Itu kalau contoh dalam bahasa Austronesia seperti endok atau telur pakai huruf G itu sama dengan teluk dalam bahasa Melayu pakai huruf K. Oh ya, kalau kalian mau serius mengikuti ini bisa menyiapkan pulpen atau buku dan bisa dicatat ya, karena mungkin saya menyertakannya tidak begitu lengkap. Nanti di gambar ini saya sertakan, di video tidak begitu lengkap atau tidak begitu jelas. Mungkin ada yang ingin mencatatnya bisa mempersiapkan buku untuk mencatat. Yang pertama adalah angka-angka ya, angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Saya ambil 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu dalam bahasa Sangsekerta itu Eka, Dwi, Tri, Sapta, Panca ya. Itu jelas tidak mirip dengan bahasa-bahasa yang ada di utara. Tapi dalam bahasa-bahasa Austronesia dalam bahasa Filipina seperti suku Cebuano, Tagalog, Ilocano dan lain-lain itu satu itu disebut usa, isa atau sake. Dalam bahasa Madagaskar yang ada di dekat benua Afrika itu nyebutnya isa atau irai. Dalam bahasa Maori atau Tahiti yang ada di dekat benua Amerika itu nyebutnya hiji. Jadi ini kecenderungannya penekanan pada huruf, pada ungkapan i dan ungkapan s ya, sa. Pada suku Sunda nyebutnya hiji, pada suku Maori tadi tahi,